Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mohon mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar. Terdengar, Bu Fit. Terima kasih Terdengar, Pak terdengar, Erwin. cukup Untuk jelas. yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Anang Arifandi MPD selaku Ketua Komunitas Belajar Skanepra. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung dengan webinar ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti webinar kelima kami. Dan terima kasih atas partisipasinya dan kesediaan waktunya telah bergabung dengan kami di webinar yang berjudul Berbagi Praktik Baik Pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Bapak Rudalis Triwidodo Ciptohening SPI. Sedikit mengenai narasumber kita kali ini, Bapak Rudalis, yang biasa dipanggil Bapak Rudal atau Bapak Wid, merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Prajikan, salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah guru produktif APHPI, agribisnis pengolahan hasil perikanan yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 7. Bapak Rudal juga telah berkali-kali mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling, dan hari ini materi yang akan beliau sampaikan adalah materi yang beliau dapat saat kegiatan upskilling dan reskilling. Dan topik kali ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang memiliki sebuah usaha, makanan atau minuman, bermanfaat juga bagi sekolah menengah kejuruan, terutama yang biasanya memiliki UP sekolah, bahkan UP jurusan, dan produk-produk yang dihasilkan adalah produk yang dapat dikonsumsi baik berupa makanan dan juga minuman. Saya Lailatul Fitriah selaku moderator, izinkan menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Ketua Kombel Skanepra, yaitu Bapak Dr. Andes Anang Arifandi MPD. Yang ketiga penyajian materi oleh Bapak Rudalis, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka webinar ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk membuka webinar kali ini. Mohon dijawab dengan jawaban cakep ya Bapak Ibu. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Cakep, cakep. Rasanya enak bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Cakep. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Kombel Skanepra kepada Bapak Dr. Andes Anang Arifandi MPD, kami persilahkan. Iya ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempatkan diri perjalanan ini menuju Surabaya. Kemudian juga para peserta, termasuk salah satunya mungkin dari luar, dari SMK Negeri 1 Prajikan. Selamat, sepertinya dari SMK mana tadi ya saya lihat. Bapak Ibu,
saya bahwa kompel kita ini setidaknya sebulan satu kali atau bahkan mungkin seminggu sekali. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari webinar maupun kompel kita ini. Materi hari ini saya rasa cukup baik, bahkan sangat baik. Pak Dalis bisa berbagi tentang sertifikasi halal mungkin dan Bapak Ibu bisa mengembangkan, bertanya, terutama bagi kita di sekolah maupun di pribadi kita masing-masing di pembelajaran kita dan juga di sekolah manapun yang hari ini ikut kompel kita ini. Selamat, dan saya naik kendaraan umum ini. Saya lagi, bagi yang Bapak Ibu ada di luar sekolah ya, kegiatannya jadi di lapangan nampaknya ini, yang kegiatan OSIS mungkin, selamat Bapak Ibu menjalankan tugas dengan baik dan masih bisa mengikuti kompel kita, PMM kita. Fitri, sekali lagi selamat. Dirutinkan kegiatannya, selama tidak ada halangan, kita akan terus mengikuti dan berpartisipasi. Bapak Ibu selamat, yang lain saya sambil lalu mengikuti dari perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anang, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di perjalanan. Terima kasih juga telah memberikan sambutan pada webinar kali ini. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti dari webinar itu, yaitu pemaparan materi. Jadi bagi pemateri Bapak Rudalis Triwidodo Ciptohening SPI, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Fitri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Rudalis Triwidodo Ciptohening. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 1 Prajukan. Pada kesempatan kali ini mohon diizinkan saya untuk menyampaikan materi pengenalan sistem jaminan produk halal. Ya, bukan bermaksud menggurui, tapi sekedar saling berbagi sajalah. Jadinya yang kalau orang Jawa mengatakan tunggal guru ojo padu, tunggal ilmu ojo ganggu. Salam buat teman-teman yang dari luar SMK Prajukan, kita semua bersaudara. Ya, kita bersahabat. Mohon izin untuk share screen, Bu ya. Belum Baik, diizinkan Pak masih ya. Belum diizinkan masih Ibu? Baik, Pak. Ya, sambil menunggu ya, Bapak Ibu sekalian, jadinya sebenarnya sistem jaminan produk halal ini sudah cukup lama ya di disampaikan oleh pemerintah. Tapi eh, saat ini melalui Kementerian Agama ya itu sekarang berkolaborasi dengan eh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu lewat BPMPV KP3 ya yang di Makassar. Kebetulan saya belajar di sana untuk upskillingnya eh, mulai memanfaatkan ya, atau meminta bantuan dari guru-guru kejuruan di masing-masing SMK itu supaya bisa membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Karena kalau dari Kementerian Agama sendiri melalui KUA ataupun melalui bidang-bidang yang ada di Kementerian Agama dirasa kurang maksimal, cukup
cukup sudah memberikan informasi cukup luas, tapi lebih luas lagi seandainya kemudian menggandeng kementerian lain. Dalam ini adalah Kementerian Pendidikan, karena dari guru bisa mengajarkan pada murid, bisa mengajak wali murid dan seterusnya, dan bisa membentuk komunitas masyarakat. Ya. Sebagai informasi pada kesempatan tersebut, saya telah memperoleh sertifikat sertifikat kompetensi sebagai penyelia halal. Alhamdulillah, sehingga salah satu tugas dari penyelia halal itu adalah eh, mendampingi para pelaku usaha untuk kemudian membantu supaya bisa mendapatkan sertifikat halal, ya, terutama dalam hal ini dari UMKM. Ya. Udah masuk belum ya? Masuk, Masuk. Bapak, masuk. Oh iya. Kok tidak maksimal ya? Gimana supaya maksimal? Saya sudah input, sudah masuk. Masuk udah, Oh, cuma iya. kok kurang besar ya layarnya itu. Teruskan dulu, Pak. Ah, sudah tampak ya, Ibu. Mohon izin. Sudah, Kelihatan, Bu. Pak Rudal, sudah. Bu Fitri. Ya, baik, baik. Mana sistem jaminan produk halal atau halal assurance system. Ya, ya perkenalkan ya. Tadi sudah ada perkenalannya. Tapi tidak apa-apa ya. Intinya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya dari Sri Dojo Pening. Tapi jangan terlalu kenal, nanti terlalu sayang. Bercanda itu. Saya buka dari kolom pertanyaan ya. Nanti ditolong dia di chatnya. Apa yang Bapak Ibu pahami terkait keamanan pangan? Ya, apa ya kira-kira Ibu ya? Langsung dari suara juga tidak apa-apa. Mungkin open open mic silahkan. Ya betul, bebas dari bahan berbahaya salah satunya. Ya. Kemudian lalu kemudian apa yang Bapak Ibu pahami tentang sertifikat halal pada produk pangan? Ya. Sering sekali kita melihat ada produk-produk halal. Ya, Bu Nafisa, terima kasih. Aman untuk dikonsumsi. Betul, berarti keamanan pangan, Ibu ya. Nah, sedangkan yang ini, Bu, tentang produk halal, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang produk halal? Sertifikat halal pada produk pangan. Ya, monggo. Silahkan. Sertifikat jaminan mutu pangan. Ya, benar. Ya, untuk keamanan pangan ya, Bu ya. Memang membutuhkan sertifikat jaminan mutu pangan. Betul. Baik, kita lanjut dulu ya Bu ya. Nanti akan terjawab seiring perjalanan waktu. Teruji kehalalannya oleh Depak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Keamanan produk pangan terjaga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen.
Kemudian peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Dan ada peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau GMP. Ya. Jadi dalam sistem jaminan mutu pangan itu sudah ada, kita kenal namanya sistem jaminan mutu dan keamanan. Ya kebetulan karena saya bergerak di bidang perikanan, pengolahan hasil perikanan, di sini saya tulis keamanan hasil perikanan. Jadinya meliputi sarana dan prasarana, ya, sarana prasarana, di mana kemudian ada standar sanitasi, operatif prosedur, ada good manufacturing prosedur, serta peraturan-peraturan atau program pengaturan pangan yang lainnya yang di bawah payung hazard analysis critical control point, ya, hazard analysis critical control point. Sedangkan sertifikat halal sendiri yaitu menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang diharamkan menurut hukum Islam dan diproses dengan menggunakan metode yang halal. Sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga otoritas halal yang terakreditasi dan berwenang dalam memverifikasi kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip halal. Sebelumnya, sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, saat ini untuk sertifikat halal ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu apa perbedaan utama antara keamanan pangan dengan kehalalan, ya, atau perbedaan utama antara HACCP dan sertifikat halal? HACCP atau keamanan pangan itu lebih menekankan pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya keamanan pangan. Sedangkan sertifikat halal mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan titik kritis dari hal yang diduga haram. Prinsip dari HACCP adalah mengurangi, mencegah, atau menghilangkan resiko keamanan pangan dengan pengendalian bahaya fisik, kimia, biologis yang muncul dari penanganan, pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan. Sedangkan sertifikat halal menekankan pada seluruh bahan baku dan alat tidak mengandung bahan yang diharamkan menurut hukum Islam dan diproses dengan menggunakan metode yang halal. Jadinya alat bantu, alat bahan hingga proses penyajiannya itu tidak menggunakan metode yang tidak halal. Kemudian HACCP berfokus pada keamanan pangan secara menyeluruh, sedangkan sertifikat halal berfokus pada berkaitan dengan kesesuaian produk dengan prinsip agama Islam. HACCP berlaku untuk semua jenis makanan, sedangkan sertifikat halal hanya berlaku untuk produk yang diinginkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ya, jadinya tidak semua jenis makanan. Bagi seorang muslim, status halal suatu produk pangan maupun obat-obatan sangat mutlak harus dipenuhi. Produk yang beredar di pasaran harus terbebas dari kandungan babi atau bahan lain yang menyebabkan produk tersebut tidak lagi halal. Setiap produk dapat memiliki sertifikat halal dan penerapan prinsip HACCP untuk memastikan keamanan dan kualitasnya secara keseluruhan. Jadinya HACCP dan halal ini sebenarnya saling mendukung. Ya, bahkan saya mengatakan halal ini melengkapi dari keamanan pangan tersebut. Jadinya bukan hanya toyib atau aman untuk kesehatan, untuk makanan kita, tapi sekaligus juga halal. Jadinya halalan toyiban, nah, istilahnya seperti itu. Latar belakang dari adanya sertifikasi produk halal, ya, sistem jaminan produk halal ini adalah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022
Jumlah penduduk Muslim di Indonesia itu sudah mencapai 241,7 juta jiwa, sehingga pangsa pasar produk halal menjadi suatu kebutuhan. Menurut Majelis Ulama Indonesia tahun 2020, mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan produk halal semakin meningkat. Potensi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai produsen halal tingkat dunia. Ya, sedangkan selain itu juga meningkatkan kesadaran umat Islam di seluruh dunia pada kewajiban mereka untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi persyaratan pola konsumsi Islam telah menciptakan permintaan yang lebih besar untuk halal makanan dan produk. Pada masa ini, halal tidak murni lagi sebagai isu agama, tetapi juga masuk dalam ranah bisnis dan dagangan. Jadinya mulai walaupun pemerintah-pemerintah di luar negeri yang bukan negara Islam atau bukan mayoritas Muslim di situ, sebagai contoh misalnya dari negara Cina, ya, Jepang itu sudah mulai memperhatikan ini karena mereka juga punya pangsa pasar di negara-negara Muslim. Halal dapat menjadi faktor pembeda dan dengan mencari, menyoroti, dan mengkomunikasikan sertifikat halal mungkin dapat memperluas ke pasar dunia. Manfaat dari produk halal berpengaruh pada sikap dan perilaku konsumen dalam hal niat untuk membeli produk dan mereka bersedia membayar untuk produk halal. Sebaliknya, perusahaan yang mengacuhkan isu halal ini akan ditinggalkan oleh konsumennya. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Nah, ini kalau kita pernah memperhatikan debat presiden, calon presiden pada waktu itu, kalau nggak salah pada waktu debat calon presiden, Cak Imin itu pernah ditanya oleh Gibran pada waktu tentang posisi Indonesia yang ada di posisi nomor 4 dalam global dalam GIEI ya GIEI apa GIEI ternyata Global Islamic Economy Indicator nomor 1 adalah Malaysia ya kita nomor 4 bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi nomor 1 karena apa kita adalah negara Muslim dengan populasi terbesar dunia harusnya bisa nomor 1 alasannya argumennya seperti itu jadinya emang perlu kita genjot lagi supaya kita bisa menjadi negara nomor 1 dalam GIEI. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2012 ada 3 kelompok produk yang harus sudah bersertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024. Jadinya kemarin sekitar seminggu yang lalu itu seharusnya undang-undang tentang sertifikasi halal ini sudah berlaku. Tetapi sebagai informasi saat ini yang diwajibkan sementara adalah industri yang besar, sedangkan UMKM ditunda 2 tahun lagi untuk penerapannya karena membutuhkan waktu karena jumlah UMKM lebih banyak. Nah, yang pertama adalah produk makanan dan minuman. Ini wajib bersertifikasi halal. Kemudian industri bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Ini wajib bersertifikasi halal. Akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Bisa berupa denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran. Menurut peraturannya seperti itu. Apa itu halal? Yaitu segala sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan sesuatu yang haram itu adalah segala sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan ia terancam juga sanksi di dunia. Seperti itu. Nah, di antara kedua halal dan haram itu ternyata ada sesuatu yang remang-remang atau istilahnya syubhat, yaitu sesuatu yang diketahui manusia sebagai barang yang haram, tetapi diragukan status keharamannya masih berlaku atau tidak. Atau sesuatu yang halal, tetapi diragukan keharamannya. Biasanya hal ini hukumnya mubah.
kecuali jika sudah diketahui keharamannya. Penyebab keharaman suatu makanan yang pertama karena najis, ya, karena bahannya tersebut najis atau tercampur dengan bahan najis. Kemudian makanan tersebut atau bahan tersebut kotor dan menjijikkan. Yang ketiga memabukkan, dan yang keempat membahayakan kesehatan. Itu yang menyebabkan keharaman suatu makanan ataupun minuman. Ya, dalam surat Al-An'am 145 Allah berfirman, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau najis atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ada 4 kriteria yang termasuk keharaman yang jelas. Ya, 4 keharaman yang jelas, yaitu makanan berupa bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan sembelihan binatang atas nama selain Allah. Jadi ada 4 hal yang menjadi keharaman yang besar, yang jelas. Ya. Tetapi kemudian dalam keseharian ternyata kita tidak sesederhana itu, ya. Sebagai contoh saja untuk produk babi dan produk turunannya, ya. Kita terkadang tanpa sadar, ya, tanpa sadar kita waktu kita mengkonsumsi roti misalnya, biskuit, nah ternyata ada bahan yang namanya shortening, dan salah satu shortening itu bisa berasal dari larbs atau lemak babi, ya. Ada juga misalnya minyak makan, ya, minyak makan bakpia gitu, ya, supaya dia tuh halus segala macamnya. Ada bakmoy, bakmi dan seterusnya. Itu ternyata supaya lebih sedap itu ditambahkan minyak babi yang berasal dari larbs, ya. Kemudian yang gelatin misalnya, ada gelatin. Ini biasanya dalam industri farmasi. Itu ternyata bisa berasal dari tulang, ya, tulang atau kikil, ya, dari babi. Itu ini gelatin di sini. Ada jadi kapsul, ada bisa menjadi jelly, puding, ya, selai, marshmallow. Nah, ini makanan anak-anak, ya, biasanya seperti permen lunak, ya, itu marshmallow, ya. Dari negara tertentu itu biasanya tidak mencantumkan label halal. Nah, bisa jadi dia berasal dari gelatin yang berasal dari tulang babi. Nah, kemudian insulin. Nah, misalnya ini dari industri farmasi juga, ya, jadi berasal dari pankreas. Bisa jadi dari pankreas dari babi, ya. Gitu. Nah, ini di minuman kesehatan, ya, minuman energi, ada taurin, ya, taurin. Itu bisa jadi dari empedu dari babi. Jadi memang perlu sekali adanya sertifikasi halal, karena ini adalah makanan-makanan yang atau minuman yang kita temui sehari-hari. Rennet, ya, rennet ini berasal dari usus besar, ya, rennet. Nanti dari rennet ini kita bisa memperoleh keju, ya. Kemudian ada whey, ada kasein. Ini enzim ini digunakan untuk memfermentasi susu supaya dia bisa menjadi keju, whey, dan kasein. Ya, selain itu juga menjadi enzim ini menjadi media fermentasi. Nah, itu. Kemudian bulu dari babi, ya, itu bisa menjadi kuas, ya, kuas. Ya, kalau kuas untuk apa mengecat tembok segala macamnya. Nah, bekas kuasannya itu kan meragukan gitu. Maksudnya boleh tidak sih kita itu bersandar pada tembok dinding yang dicat menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi. Nah, itu juga. Sikat gigi yang paling berbahaya karena langsung, ya, kena gigi kita gitu. Nah, kemudian yang banyak lagi di kosmetik, ya, kosmetik berupa kolagen, ya. Kemudian ada casing sosis,
Ada juga barang gunaan. Barang gunaan itu adalah barang yang kita pakai, pakaian segala macamnya. Ada jaket, tas, sepatu, dan dompet. Nah, itu. Darah. Nah, darah ini juga bisa sebagai media fermentasi. Di dunia medis bisa menjadi bahan untuk membuat vaksin. Ya. Nah, kemudian gelatin ini juga berfungsi sebagai emulsifier dalam pembuatan yogurt, es krim, dan mentega. Jadinya ya itu. Jadinya sering kali kita kalau baca komposisi itu ada tulisannya pork, kayak lard, kayak gitu. Padahal itu dari babi sebenarnya. Nah, selain itu kan tadi ada 4 ya, ada 4 keharaman yang jelas ya. Ini adalah yang di luar babi, yaitu bangkai hewan ternak ya, yaitu yang tidak disembelih dengan menyebut nama yang disembelih dengan menyebut nama Allah ya, kemudian mati dengan sendirinya tanpa disembelih, mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam, ataupun digigit binatang buas, kecuali kita sempat menyembelih hewan tersebut dengan menyebut nama Allah. Ada juga ternyata yang menggunakan organ manusia, ya, yaitu seperti L-cysteine digunakan dalam pengembangan roti. Kemudian ada penyubur ASI yang terbuat dari plasenta ari-ari bayi. Ada yang kosmetik menggunakan plasenta, ya ternyata dari janin juga. Bahkan yang terakhir ini yang cukup mengerikan, yaitu ancient of wall embryo. Jadinya dari embrio utuh, janin manusia utuh, yang kemudian dijadikan obat awet muda ataupun peningkat gairah seksual yang terbuat dari ekstrak bayi yang digugurkan. Jadinya bayi yang diaborsi, kemudian dia diekstrak untuk kemudian diambil sarinya menjadi obat-obatan awet muda ataupun peningkatan gairah seksual. Nah, ada juga binatang buas yang berasal dari binatang buas. Ya. Jadinya ada yang makan daging dari binatang buas yang sudah jelas diharamkan, yaitu yang bertaring ataupun berkuku tajam. Tapi ada juga bahan yang diharamkan yang berikutnya adalah darah. Darah apa saja, ya, baik hewan yang dihalalkan maupun diharamkan, itu tetap saja hukumnya adalah haram selama darah itu adalah darah yang mengalir. Biasanya darah ini digunakan untuk membuat marus atau pencampur makanan. Kemudian media fermentasi atau campuran sosis supaya dia warnanya lebih merah gitu ya. Kemudian dalam pembuatan vaksin, sebagai media pembuatan vaksin. Nanti bisa kita bahas di slide berikutnya, nanti akan lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu tentang homer. Minuman yang difermentasikan atau minuman yang mengandung alkohol, etanol mesti sedikit kadarnya. Jadi khamr ini tergantung dari niat daripada waktu membuat ya, memfermentasikan. Jadi apabila kita memfermentasikannya untuk menjadi khamr, maka dia hukumnya khamr. Tapi apabila kita memfermentasikan untuk misalnya itu industri ya, alkohol untuk industri, maka dia tidak dihukumi sebagai khamr. Ya, sebagai apa? Pencuci luka misalnya, itu tidak termasuk khamr. Yaitu untuk minuman keras, alkohol, ya alkohol drink, jadinya minuman keras untuk diminum. Gitu ya. Kemudian untuk mencampur makanan, mencampur minuman atau masakan. Nanti pada slide selanjutnya akan lebih jelas. Yaitu yang mempunyai sifat homer atau kecanduan, meski bukan cair, bisa berupa ganja, narkoba, rokok dan yang sejenisnya. Nah, ini saya buat flowchart tentang identifikasi titik kritis bahan hewani. Jadinya apabila kita melihat ada bahan hewani, ini sebenarnya materi untuk penyelia halal atau pendamping halal. Apabila dia berupa susu, telur, dan ikan, ini jelas kehalalannya kalau bahan dasarnya. Apakah ada pengolahan? Tidak, maka dia tidak termasuk titik kritis, maka sudah jelas kehalalannya. Tapi apabila ada pengolahan, maka menjadi titik kritis, yaitu kita harus melihat jenis pengolahan bagaimana yang dilakukan, bahan-bahan apa yang digunakan. Apabila dia adalah daging dan hasil sampingnya berupa lemak, tulang, kulit, dan lainnya, apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan yang halal? Ya. Kalau tidak, maka jelas hukumnya adalah haram. Kalau dia adalah dari
hewan yang halal, maka apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat atau sertifikat halal? Ya. Apabila tidak, maka tidak boleh digunakan. Apabila dia disembelih dengan sembelihan yang halal, maka ada pertanyaan berikutnya, apakah ada pengolahan lanjutan? Ya, biasanya setelah sembelih disamak, dihilangkan kulitnya, kemudian dimasak langsung, maka dia tidak masuk titik kritis. Jadinya sudah jelas kehalalan. Tetapi apabila dia diolah menjadi produk yang lain, ya misalnya dikalengkan ataupun diawetkan dengan metode tertentu, ya misalnya dengan bahan asam segala macamnya, maka menjadi titik kritis. Kita lihat bahan tambahannya kira-kira mengandung bahan yang dihalalkan atau tidak. Seperti itu. Begitu juga dengan titik kritis pada bahan nabati, karena sebenarnya semua bahan nabati pada dasarnya adalah halal. Ya. Apakah ada pengolahan? Tidak, maka dia bukan titik kritis. Apabila dia ada pengolahan lanjutan, apakah dia menggunakan kultivasi mikrobial atau fermentasi menggunakan mikrobia? Apabila iya, maka apakah fermentasi tersebut termasuk fermentasi pemproduksi homer? Jika iya, jelas haram. Tapi apabila tidak, maka dia bisa masuk tidak termasuk titik kritis. Apabila dia tidak menggunakan metode fermentasi, kultivasi mikroba, tidak. Apakah ada bahan tambahan untuk penolong? Jika tidak ada, murni hanya misalnya sari jeruk tanpa ada tambahan apapun, maka dia masuk tidak termasuk titik kritis. Tapi apabila ada bahan penolong, misalnya perisa, pengawet, atau gelatin segala macamnya, pengental dan seterusnya, maka perlu diteliti lagi bahan tambahan untuk penolongnya itu termasuk bahan yang dihalalkan atau tidak. Maka dia masuk titik kritis. Ini lebih jelasnya. Produk yang berasal dari tanaman diproses dengan atau tanpa dikecilkan ukurannya, kemudian dikeringkan, dapat ditambahkan bahan pengisi seperti maltodextrin atau laktosa, dan dapat pula dilapisi minyak nabati, misalnya raisin atau kismis. Titik kritisnya adalah bahan adiktif, ya, misalnya laktosa atau minyak nabati, seperti yang tadi disebutkan, minyak nabati di atas, ya terkadang ada penambahan minyak babi. Contohnya misalnya laktosa. Perlu dicek bahan penggumpal pada pemisahan whey, bisa dari hewan atau rennet, ya, enzim dalam usus besar, hewan tertentu, ya. Bila menggunakan hewan halal, cek cara penyembelihannya. Apabila menggunakan hewan babi, jelas sudah haram. Kalau minyak nabati, karbon aktif dalam proses pemuncatan minyak. Jadinya ada refinasi minyak, ya, supaya dia lebih jernih, dilakukan proses refinasi minyak. Ini menggunakan karbon aktif. Karbon aktif ini yang paling murah itu terbuat dari tulang. Yang dikhawatirkan kalau tulang tersebut berasal dari hewan yang tidak halal. Seperti itu. Sedangkan untuk produk kritis, produk mikrobial, maksudnya di sini adalah produk fermentasi, ya. Kalau produk fermentasinya itu homer, maka jelas haram. Apabila produk fermentasinya itu berupa bahan penyusun media tanam, maka kita telisik lebih lanjut. Enzimnya juga kita lihat bahan penolong yang digunakan apa, kemudian mikrobial rekombinan dengan gen bahan haram. Misalnya rekombinan ini saat ini sedang ada istilahnya itu GMO, ya, genetically modified organism. Jadi organisme yang mengalami rekayasa genetika. Maka rekayasa genetikanya itu apakah dia menggunakan gen bahan yang haram? Nah, ini perlu ditelisik lebih dalam nanti. Beberapa contoh bumbu masakan yang mengandung alkohol. Yang pertama adalah angsiu, yaitu jenis-jenis arak masak yang fungsinya menambah aroma. Ya. Angsiu merupakan fermentasi dari beras ketan. Biasanya digunakan dalam masakan Cina. Kemudian mirin, ya, termasuk juga arak masak sejenis homer khas Jepang yang mempunyai kadar alkohol sebanyak 40% dan berfungsi menambah cita rasa manis pada masakan. Ada juga arak putih yang berfungsi menambah rasa asin dan gurih. Biasanya digunakan dalam masakan bubur ikan atau tim ayam. Ada saus char siu. Ini saus yang berfungsi menambah cita rasa manis dan asin.
Saus ini berasal dari negeri Cina dan biasanya dibuat dengan daging babi. Pada industri kue, misalnya itu ada rum, ya, biasanya digunakan dalam industri kue ya, minuman dan lain-lain. Menurut fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol, rum ini hukumnya haram. Pun ini berlaku pada rum yang sintetis, ya, karena dalam rum yang sintetis pun ternyata masih mengandung senyawa khamar. Untuk produk fermentasi, jika diperoleh tanpa pemisahan dari media, ya, jadinya produk difermentasi, dikasih ragi misalnya. Apabila tidak ada pemisahan dari medianya, contohnya di sini adalah kecap, yogurt, tempe, mokaf, kefir, dan tape, maka persyaratan medianya harus halal. Jadinya kalau tape ketan, maka tape ketannya itu tentunya ketannya halal, ya, halal ya, karena dia tidak termasuk produk yang diharamkan. Jika diperoleh dari hasil pemisahan dengan media, tetapi tidak ada pencucian yang syar'i, contohnya adalah kultur probiotik, maka medianya juga harus halal. Tapi apabila diperoleh dari pemisahan dengan media, kemudian ada pencucian, ada proses mencuci, maka boleh saja menggunakan bahan yang haram dan najis asal bukan dari babi. Ini contohnya misalnya rennet, ya, rennet itu berasal dari enzim yang ada pada usus besar. Itu digunakan dalam produk pembuatan keju, whey, dan mentega, gitu ya. Itu menggunakan rennet. Nah, rennet ini ada di usus besar. Usus besar itu tempat berkumpulnya feses ya. Feses pada dasarnya itu kan kotoran, najis. Kalau dikonsumsi langsung najis. Tapi karena dia sudah mengalami proses pencucian, jadinya dicuci, maka tidak masalah selama dia bukan hewan babi. Sedangkan bahan-bahan lain, ya bukan makanan, minuman ataupun kultur bakteri, yaitu bahan tambang. Kalau bahan tambang jelas sudah dia tidak bukan titik kritis, ya. Bahan tambang misalnya emas, terus kemudian permata, batu bara dan lain-lain, itu batu, pasir, kapur, itu enggak, itu tidak termasuk yang titik kritis. Apabila bahan sintetik, apabila dia bersifat organik, maka dia termasuk titik kritis. Ya. Kalau non organik, apakah mengandung bahan penolong? Jika tidak, maka dia tidak masuk titik kritis. Sedangkan apabila dia mengandung bahan penolong, pembantu, maka perlu dilihat. Kalau campuran juga termasuk titik kritis. Ya, jadinya alam tanpa adanya pencampuran atau rekayasa itu kebanyakan adalah. Tapi kalau ada rekayasa, penambahan atau modifikasi, maka perlu diteliti lagi jenis modifikasi bagaimana yang digunakan. Contohnya dalam pembuatan bumbu, ya, merupakan campuran beberapa bahan dari flavor enhancer, ada ekstrak tanaman, ekstrak hewan, dan rempah-rempah. Titik kritisnya adalah sumber bahan baku dan fasilitas produksinya. Ya, seperti itu. Ada sebuah cerita suatu produk madu, ya, bukan madu, tapi gula Jawa, gula merah. Pada waktu gula merah kan berasal dari nira, ya, dari nira kelapa yang kemudian nanti dimasak sampai kental, akhirnya dia jadi kerutan. Itu adalah suatu produk yang halal. Dapat oleh salah satu cerita rekan penyelia halal, yaitu dasarnya itu saya sudah menyatakan bahwa ini kayaknya ini halal, gitu. Bisa saya keluarkan sertifikat halalnya. Tetapi pada waktu dilakukan kunjungan ke tempat orang tersebut untuk membuat gula merah itu, ternyata pada waktu dia mengambil nira dari kelapa itu, dia membawa bumbung bambu,
ya untuk mengambil nira. Nah, dan pergi ke ladang atau kebun kelapanya, dia itu membawa anjing. Nah, bawa anjing. Ternyata tetesan-tetesan nira yang ada di luar bumbung itu kadang-kadang si anjing ini ikut menjilat. Nah, sampai di situ langsung apa nggak bisa, nggak bisa ini. Karena apa? Harus wadahnya itu harus benar-benar wadah untuk menampungnya itu kan memang harus bersih ya, harus halal. Tidak ada najis yang ada di dalamnya. Jadi enggak langsung kasih nasihat, Pak, lain kali kalau misalnya ini niranya dimasukkan ke dalam wadah yang lebih tertutup supaya tidak tumpah dan tidak dijilat gitu. Atau bagaimanalah intinya. Tapi pada intinya harus sarana produksi itu harus juga dijaga supaya tidak ada barang-barang atau hal-hal yang dapat mencemari kehalalan produk tersebut. Dari uraian di atas itu bagaimana dengan sertifikat halal pada produk? Ini dari semua jenis kategori makanan, minuman dan segala macamnya. Ternyata hanya ada 15 jenis produk yang bisa dilakukan sertifikasi halal dengan self declare atau menyatakan saya punya produk halal. Self declare, dia menyatakan diri produknya halal itu hanya ada 15 macam, yaitu 13 makanan, 1 jenis minuman, dan 1 jenis obat. Sedangkan yang lainnya itu adalah jenis produk reguler atau yang harus dibuktikan kehalalannya oleh pendamping halal, ya, atau asesor halal. Jadi tidak bisa dia dengan self declare. Nah, apa saja yang bisa jenis produk yang bisa diajukan kehalalannya dengan self declare atau sumpah ya, sumpah pribadi bahwa produknya halal, yaitu jenis makanan meliputi susu dan analognya, lemak minyak dan emulsi minyak, ya, es untuk dimakan termasuk sherbet, ya, buah dan sayur dengan pengolahan tambahan pangan, kembang gula atau permen dan coklat, serealia dan produk serealia, produk bakteri, ikan dan produk perikanan termasuk molluska, crustacea, echinodermata dan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan, telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan, gula dan pemanis termasuk madu, garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein, makanan ringan siap santap, dan kelompok bahan lain. Sedangkan untuk minuman, yaitu sari buah, sari sayuran, konsentrat sari buah dan sari sayur, minuman berbasis air atau air mineral, ya, berperisa, kopi, berbasis susu, minuman tradisional atau jamu. Sedangkan untuk obat hanya ada 1 jenis, yaitu jamu atau obat herbal standar atau ekstrak bahan alam. Contohnya misalnya ekstrak temulawak, ya, atau minuman kunir asam, ya, itu termasuk ini jenis obat tradisional. Nah, titik kritis dari bahan-bahan pembantu diantaranya adalah pengemulsi, gelatin, flavor atau perisa, enzim dalam industri pangan, oleoresin, seasoning, pewarna, penguat rasa, pemanis, antioksidan, anti buih, anti kempal, humektan, pelapis, kosmetik, obat, dan barang gunaan. Barang gunaan itu yang bahan sandang, bahan yang dipakai. Jadinya ini yang menjadi titik kritis halal dan harus dibuktikan bahwa bahan pembantu ini diproduksi oleh industri yang dia komitmen terhadap jaminan produk halal. Ya. Bahan nabati yang berasal dari tanaman pada dasarnya halal, tapi bila diproses dengan menggunakan adiktif dan atau bahan penolong yang tidak halal menjadi tidak halal. Baru AI ada pasti belajar semua. AI. AI. Nanti nggak ada aplikasi AI. Ya, baik, kita lanjut. Jus buah dalam kemasan apakah pasti halal? Karena Bapak Ibu, Bapak silakan Abdul dijawab. Hadi, monggo di mute dulu. Iya Pak, karena itu daerahnya saya, saya kalau Penangarang. Kalau Bapak kurang perasaan aku Bapak Abdul Hadi, harus apa? mungkin Harus host empiris bisa katanya, membantu. empiris.
Tak boleh. Itu bapak saya yang ngajarin. Hmm? bawa-bawa. Ada milih, ada milih dulu. Ada kandung lah. Oke. Nyelam besar apa ya? Itu ada killer aku lah. Ya, terima kasih Bu Sari. Tapi Betul. enten. Belum tentu karena dalam produk apa? Dalam produk sari jus buah itu ternyata ada bahan lain, ya, ya, ada perisa dan seterusnya, ya, bahkan ada anti kempal di dalamnya. Nah, itu yang perlu ditelisik. Seandainya itu benar-benar dari buah jeruk diperas, lalu kemudian sarinya diminum, nah itu pasti 100% sudah halal. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah ketan hitam atau tape ketan. Tape ketan. Nah, bagaimana tingkat halal apa bagaimana ini halal atau tidak sebenarnya? Mari silakan. Ada yang ya baik. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi pada produk fermentasi atau mikrobial. Ini kan ceritanya ini kan ragi itu ada mikrobial, dalam hal ini adalah yeast, ya. Nah, sedangkan ketan hitam ini menjadi medianya. Nah, maka medianya harus halal karena ini adalah ketan hitam dan ketan hitam termasuk produk yang dihalalkan, maka selama dia tidak dipisahkan dan kemudian dipisahkan tersendiri, kemudian difermentasikan, didiamkan, dan tidak bertujuan untuk membuat khamar, maka ini hukumnya adalah halal. Kecuali airnya dipisah, terus kemudian diniatkan, ada niat untuk membuat khamar, untuk diminum jadi khamar, ini hukumnya beda lagi. Airnya, kalau ketan hitamnya halal. Kalau air raginya ini, air ketan hitamnya, air tape ketan ini dimakan bersama dengan ketan hitamnya, tidak ada masalah, itu termasuk produk yang halal. Sedangkan angciu atau rum dan whisky yang digunakan dalam teknik flammable, yaitu supaya keluar api, ya, nah, termasuk dalam kategori khamar yang haram dikonsumsi oleh muslim, sekalipun penggunaannya hanya sedikit. Saat api ini padam, sesungguhnya kandungan alkoholnya sudah hilang karena sudah menguap. Tapi bahan-bahan yang terkandung di dalamnya kan sudah tercemari oleh khamar tadi. Ya, ini yang kemudian menyebabkan makanan tersebut menjadi tidak halal. Nah, dari sharing materi tadi, apakah penting menerapkan sistem jaminan halal pada produk perikanan atau produk makanan? Ya, mari kita tanyakan hal itu dalam benak kita masing-masing. Bagaimana dengan keluarga kita dan seterusnya, gitu. Karena apa yang masuk dalam tubuh kita itu akan menjadi nutrisi buat tubuh kita, menjadi darah, daging, dan tulang dalam tubuh kita nanti. Ya. Itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya kira itu, Bu Fitri. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Rudal atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Ternyata tidak hanya minuman dan makanan ya Pak ya, tetapi juga produk non-konsumsi seperti bahan kosmetik, sikat gigi, dan kuas, serta pasta gigi juga bisa dipertanyakan kehalalannya gitu ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Mungkin penanya pertama terlebih dahulu yaitu Bapak Ruslan Subagio yang sudah raise hand. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Gambaran yang disampaikan pemateri hari ini luar biasa. Kita jadi mudah memahaminya. Cuma yang kita apa namanya? Yang kita kalau saya yang menimbulkan benak keraguan itu kan begini. Tadi disampaikan gula aren itu secara prinsip mungkin halal, tapi secara proses ketika ada apa namanya? Penyadapnya membawa anjing kemudian tempatnya dijilati itu jadi terkontaminasi dengan barang haram. Nah, jadinya itu halal apa haram. Ketika di pasar kita kan tidak akan menemukan label halal di produk itu karena proses penjaminan kehalalannya kan yang kita tahu kan hanya di lewat Balai POM itu ya satu. Kemudian yang kedua tidak ubahnya kasus itu terjadi pada madu tawon. Ketika yang memanen madu di hutan itu membawa anjing, alat-alat yang digunakan juga dijilati dan terkontaminasi oleh air liur anjing, kita juga tidak akan mendapatkan pelabelan, dalam pelabelan halal barangnya kita mungkin dapatkan, tapi pada prosesnya kan banyak yang tidak tahu. Nah, ketika sampai di tangan konsumen kita yang tidak tahu prosesnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara hukum mungkin bukan ranahnya ya Pak Widodo. Ya, jelas. Contoh-contoh seperti itu kan kalau di TikTok kan jamak kita dengar, jamak kita tahu. Nah, yang paling tragis itu saya pernah mendapat informasi dari literasi itu begini. Tulang babi itu salah satu produknya adalah dibuat tasbih. Nah, tasbih itu juga mungkin bisa masuk ke negara Arab sana, diimpor oleh Arab, terus dijadikan apa namanya oleh-oleh umroh atau haji. Nah, itu kan dilematis gitu yang seperti itu. Nah, kalau yang kita cermati yang disampaikan Pak Widodo, penjaminan kehalalannya, nah mungkin pertanyaan saya apa ya? Gimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu dari ketidaktahuan, dari keawaman kita tentang contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Widodo tadi, kita jadinya kan ya mungkin harusnya segala sesuatunya kita buat sendiri. Misalnya dari bulu babi bisa jadi kuas itu. Kalau kita mau bakar ikan kan mengolesi bumbu itu dengan kuas itu. Nah, itu kan sudah Jadi apa ya kerancuan-kerancuan yang ada di dunia kehidupan kita di saat mungkin ya yang sepele-sepele seperti kuas kita harus impor yang mungkin ya banyak orang tahu mungkin kuas ini ya kalau mau aman ya kuas dari sepetnya kelapa itu ya aman tapi ya kan sekali buat kita buang sekali buat buang. Mungkin kalau saya menyikapinya seperti itu. Kalau berbicara tentang hukum syariah mungkin bukan ranahnya, tetapi kalau dicermati secara apa ya Pak, penjaminan kehalalannya ya kadang-kadang kan yang produk-produk seperti itu kan bisa kita abaikan gitu. Padahal itu juga jadinya fatal dalam agama gitu. Saya kira itu aja Pak Widodo dan Bu Fitri. Terima kasih. Bisa langsung saya Pak Bu Fitri? Ya, bisa langsung dijawab Pak. Baik. Supaya saya tidak lupa gitu. Baik, yang pertama Pak, ini kan ceritanya ini kan ada salah satu UMKM ya waktu itu ya yang kemudian ingin mengajukan sertifikat halal. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut ada penyelia halal yang kemudian menelisik dari hulu hilirnya produk tersebut. Nah, berarti bukan berarti semua produk apa madu atau produk gula merah itu kemudian ini gitu, tidak, khusus merek itu aja dia kan rencananya mengeluarkan ini itu tidak langsung kita hitam putih gitu, tidak Pak, jadinya ada proses apa pendampingan gitu supaya tujuannya pada akhirnya adalah sama-sama komitmen di awal sewaktu sang pemilik itu sudah mengajukan apa sertifikasi halal
maka itu kita sudah buat komitmen bahwa kita komitmen produk ini menjadi produk yang halal. Karena pada dasarnya kalau madu atau gula merah ini termasuk self declare ya. Jadinya cukup dengan sumpah, Pak. Cukup dengan sumpah bahwa produk saya halal itu sudah cukup, tidak harus ada apa? Ada kemudian ada pendampingan halal atau auditor halal itu tidak. Kalau auditor halal itu untuk industri besar. Nah, sedangkan kalau UMKM segala macam itu cukup penyelidik halal saja sekali sudah selesai gitu. Makanya selesai keluar sertifikat halalnya sudah selesai. Tidak ada hal dia perlu di ini. Nanti akhirnya kemudian oleh penyelidik halalnya kemudian dinasihati. Pak, ada baiknya seperti ini. Dirubah dan orangnya itu kemudian berpikir, oh iya ya Pak ya. Saya tidak kepikiran Pak hal seperti itu. Nah, akhirnya kemudian diperbaiki dan memang iya, sama juga dengan madu tadi ya Pak ya. Sama juga seperti itu. Nah, itulah pentingnya kemudian sama dengan kasus kedua yang mengenai kuas tadi ataupun produk tasbih segala macamnya dari tulang. Iya benar, tulang babi misalnya di salah satu provinsi itu digunakan cenderamata Pak buat patung yang kita pajang. Ya, itu segala macamnya. Ya, itulah seperti itu. Itulah mengapa pentingnya adanya sertifikasi halal itu kan untuk supaya masyarakat itu lebih tentram. Oh, saya sudah menggunakan produk yang halal. Tentram, Pak. Jadi sudah ada logo halal di situ, tentram kita. Kita yang apa ya? Kita tidak perlu berapa. Ini kan masalahnya kan mengenai zone ya. Jadinya eh, kita berhusnuzon atau suuzon. Jangan-jangan ini enggak halal. Tapi ini oh ada logo halalnya. Wah, alhamdulillah. Berarti dia sudah ada yang menjamin bahwa produk tersebut halal. Madu tersebut halal. Nah, sama pada waktu saya mengajukan abon, Pak. Waktu di Makassar itu membawa beberapa produk yaitu produk rumah saya sendiri ya, istri saya yang buat itu produk abon sebenarnya, abon ayam, abon sapi, abon ikan. Yang lolos ini abon ikan, abon sapi sama abon ayam nggak lolos. Karena ditanyain, ini sapinya ini bapak nyembelih sendiri? Oh enggak. Bapak beli di RPH yang mengeluarkan sertifikat halal? Tidak. Sama beli di pasar? Iya. Penjualnya menjamin ada logo halalnya? Tidak. Disembelih dengan syariah atau tidak? Nah ini jadinya untuk sapi, ayam sama. Akhirnya sekarang itu banyak sekali RPH yang kemudian eh, mensertifikasi halal RPH-nya. RPH sapi kambing itu tadi ya, ruminansia ataupun RPH unggas. Itu banyak sudah Pak sekarang. Dan itu terdaftar, ada daftarnya Pak, sudah ada. Jadinya mana-mana yang bersertifikasi halal RPH-nya sudah ada di Wonosari ada, terus kemudian di daerah Bondowoso itu ada beberapa Pak. Jadinya kalau kita lihat di Halal Go ID itu muncul daerah kabupaten mana ya provinsi kabupaten mana kecamatan mana itu kan keluar RPH yang kemudian dia sudah tersertifikasi halal. Kita belinya ke sana Pak. Insya Allah kalau sudah dapat aman kita gitu. Jadinya tidak ada was-was. Kita ngasih makan keluarga juga kita nggak ada was-was lagi. Ya, kan yang penting di situ. Jadinya maksud dari sertifikasi, kenapa kok diwajibkan adanya sertifikasi halal ini supaya menghilangkan was-was yang ada dalam hati kita seperti itu. Memang ya sudahlah kita buat kebiauya saja. Ini kan negara Muslim, mayoritas Muslimnya semuanya produknya kita jadikan halal saja. Ya bisa saja gitu, tapi kan tidak bisa. Gitu. Gitu. Monggo, saya kira begitu Pak Ruslan. Bagaimana Bapak Ruslan? Apakah sudah puas terhadap jawaban Bapak Rudal? Nggih, Bu, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruslan. Jadi topik ini tidak hanya penting bagi pengusaha makanan dan minuman ya Pak, juga konsumen justru. Jadi kita bisa lebih waspada lagi barang yang kita gunakan itu halal atau tidak. Makanan yang kita minum itu halal atau tidak ya. Mungkin selama ini kita jarang mengecek logo halal. Jadi sekarang kita bisa lebih waspada gitu ya. Ya, setidaknya kita bisa lebih tentram lah Bu ya. Kita produk ya, halal, oh sudahlah, aman. Pasti sehat Bu. Ya, ini kalau ada logo halalnya, satu pasti sehat. Pasti jaminan mutunya sudah pasti. Kemudian halal. Ya, baik untuk penanya selanjutnya. Penanya kedua.
Monggo Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau melalui chat. Ya, saya Bu. Baik, Ibu siapa? Bu Ranti. Oh, Ibu Ranti, silakan Bu Ranti. Dipersilakan. Terima kasih untuk webinar, sudah bagus ya. Cuma ini tadi makanan halal dan halal gitu ya. Nah, dari tadi bahas tentang gimana sih saya sebagai produser dunia sertifikasi halal itu prosesnya kira-kira ada apa administrasi yang harus dibayarkan seperti itu Bu. Untuk Baik, pertanyaan Bu Bapak Ranti. Felis. Baik, Bu Ranti, Belum terima kasih. Untuk jelaskan ya. Bapak Rudal, apa sudah menangkap pertanyaannya? Ya, walaupun suaranya terputus-putus, saya coba untuk memahami ya. Jadi suaranya terputus. Jadinya kebetulan Bu Suranti ini menjadi salah satu produsen makanan atau apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana untuk memperoleh sertifikat halal? Nah, ini kebetulan pemerintah sedang menggalakkan adanya sertifikasi halal untuk UMKM. Ya. Jadinya pada waktu tahun kemarin itu sekitar 5 juta, ya 5 juta sertifikat halal yang dikeluarkan. Dan kuotanya sudah habis gitu. Nanti akan diperpanjang lagi, katanya sih dengar-dengar diperpanjang, karena kan untuk UMKM diperpanjang sampai 2 tahun ke depan. Artinya tahun 2004 berarti tahun 2006. Setelah itu setelah tahun 2006 itu akan berbayar untuk UMKM. Kalau industri besar itu jelas berbayar. Itu karena dia pakai pendamping halal dan ada auditor halal. Kalau untuk UMKM yang omsetnya itu kalau nggak salah di bawah 5 miliar ya, 5 M, itu termasuk UMKM, maka itu akan difasilitasi untuk sertifikat halalnya ya, melalui tinggal mendaftar saja ke mana, ke Kementerian Agama, nanti kemudian ditanya lokasi domisilinya di mana, nanti kemudian dari Kementerian Agama yang ada di kabupaten tersebut akan menghubungi penyelia halal yang terdaftar di sekitar domisili supaya memudahkan. Gitu. Dan untuk biaya, insya Allah kalau secara dari pemerintah itu 0 rupiah, gratis untuk UMKM, gratis gitu. Perkara nanti pulang dikasih bingkisan ya itu silaturahmi saja. Ya, masa sih punya usaha madu, masa satu botol madu nggak dikasih, kan gitu lah. Apa tidaknya Pak? Gitu Bu ya. Ya, nanti silakan menghubungi Kementerian Agama Kabupaten. Ya, nanti kemudian diarahkan ke penyedia halal terdekat. Banyak sekali Bu penyedia halal di Bondowoso, di Situbondo itu banyak. Nanti ada websitenya di ini. Kebetulan saya fisiknya itu belum dapat dari LSP, tapi kalau baru dikirim berupa soft copy-nya, mau rencananya nanti kalau saya dapat bukti otentiknya, akan saya bawa ke Kementerian Agama Bondowoso, akan saya tunjukkan supaya saya terregister. Sebenarnya saya sudah terregister tapi di Makassar, bukan di Bondowoso. Begitu. Baik, Ibu Ranti, bagaimana jawaban dari Pak Rudal? Memuaskan Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini Pak Rudal ada pesan di chat ini dari Ibu Nafisah, ternyata yang sudah memiliki produk yaitu cooker ya, kue kering ya Bu ya. Ternyata sudah mendapatkan sertifikat halal dan SIB tahun lalu dengan mudah karena sedang ada proyek katanya Pak.
Ya, Bahkan tanpa ada tes rasa, bahan, dan lain-lain. Jadi cukup menyertakan resep dan bahan yang digunakan. Nah, ini kan berbahaya sekali ya Pak ya. Siapa tahu yang disampaikan secara administrasi itu halal, namun ternyata pembuatan di belakang itu tidak seperti itu ya Pak ya. Jadi kata Ibu Nafisa di sini bikin was-was juga dengan produk yang di luaran. Jika prosesnya tanpa tes begitu, jadi mudah sekali untuk mendapatkan logo halal. Bagaimana di sini? Bisa ya, dijamin kehalalannya jika tanpa tes, Pak? ya. Begini Bu, saya jawab ya. Jadinya ini kebetulan produk dari Bu Nafisa ini adalah kue kering. Nah, kebetulan oleh penyelia halalnya itu dimintai resep dan bahan yang digunakan. Nah, itu adalah informasi awal untuk penilaian halal, kemudian dicek. Jadinya misalnya contoh ya di sini kue kering itu butuh tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan itu merek apa? Bogasari atau apa? Segitiga biru segala macamnya. Tinggal dicek Bogasari itu tepung terigu itu memiliki sertifikat halal atau tidak. Itu bisa dicek di eh, halal Go ID, dicek di situ produk apapun dan itu open source ya, siapa saja bisa mengakses. Cari saja contoh misalnya teh apa Floridina misalnya atau minuman Floridina itu sudah punya sertifikat halal atau tidak itu ada termasuk nomornya. Nah, dari penyelia halal yang membantu Bu Nafisa ini itu dia meminta resep, dia step by step kira-kira dalam proses itu titik kritisnya ada tidak. Maksudnya kira-kira kontaminasi bahan-bahan yang diharamkan itu atau kontaminasi bahan-bahan yang tidak yang non halal itu ada tidak? Kalau tidak ada berarti aman untuk segi proses. Kemudian dari segi bahan itu ada nggak bahan-bahan yang non halal? Kalau ternyata dalam pembuatan kue kering ditambahkan rum misalnya, maka tidak bisa keluar sertifikat halalnya karena tidak ada bahan-bahan yang diharamkan di situ dan bahan-bahan yang digunakan itu semuanya memiliki apa nomor sertifikat halal masing-masing bahan itu sudah hampir mendekati sempurna untuk keluar sertifikat halalnya. Tinggal visitasi benar nggak proses yang dilakukan itu sama dengan alur kerja. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya itu dilakukan itu bagus, baik sekali. Sehingga eh, kalau seandainya terjadi temuan, misalnya ada temuan suatu produk berlogo halal, kemudian dicek atau ada laporan bahwa produk tersebut tidak halal, maka yang jadi saksi pertama ini adalah penyelia halal. Penyelia halalnya siapa? Maka dia akan ditanya. Dan kenapa kok kuota 5 juta sertifikat itu habis tahun kemarin? Ya gara-gara hal yang demikian. Jadinya setelah ditelisik, sertifikat halalnya ada, produsennya nggak ada. Itu ya. Jadinya UMKM-nya itu tidak pernah ada. Karena apa? Setiap satu lembar sertifikat halal yang dibantu oleh penyelia halal itu dari Kementerian Agama itu dapat apa ya? Bantuan transportasi sebanyak 150.000 waktu itu. Satu sertifikat. Nah, kalau misalnya 10, nah kan 1,5 juta untuk satu orang gitu. Padahal saya nyoba membuat sertifikat halal untuk istri saya saja itu, untuk produk rumahan itu aja itu butuh 1 hari penuh full itu baru bisa buat satu. Itu pun tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem karena kuotanya sudah habis gitu. Saya coba buka lagi ya masih belum. Jadi ya memang ya itu kasihan juga pada penyelia halalnya karena kadang-kadang pakai jam pocong ya Bu ya, pakai jam malam. Jadi kalau udah sepi internet, karena pakai internet sih Bu, ini masuk gitu. Kalau sudah muter, itu banyak yang mengakses ya sudah muter. Terus Ibu masuk ke Google Halal Go ID, pas sedang banyak yang pakai, maka tetap aja muter gitu. Jadinya harus sabar memang. Jadi itu Bu, jadinya ya itu. Sehingga saya kira kalau sudah keluar sertifikat halalnya ya sudahlah itu dapat dihusnuzonkan ya. Itu sudah halal. Jadinya tidak perlu was-was lah gitu. Karena ada yang menanggung. Karena mengeluarkan logo halal itu
ada yang disumpah, Bu. Sumpahnya itu yang bikin ini ya, yang bikin kita percaya ya. Karena itu ada self declare tadi itu. Untuk produk kue kering ini termasuk self declare ya. Jadinya tidak harus dengan pendamping halal maupun auditor halal, tidak perlu, cukup dengan penyelih halal. Jadinya nanti pemilik usaha, penyelih halal, kemudian tanda tangan dalam sebuah sertifikat sumpah ya, bahwa produk ini sudah dilakukan proses sertifikasi halal, dan penyelih halalnya tanda tangan bahwa dia di bawah sumpah, bahwa dia menyaksikan diri bahwa produk tersebut diproduksi dengan cara dan bahan yang halal. Begitu. Terima kasih Ibu. Sekian penjelasan dari saya kepada Bu Nafisah. Ya, Ibu Nafisah, bagaimana mungkin memberikan konfirmasi lewat suara mungkin atau chat Terima juga? kasih Pak Rudalis atas penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ya, Bu Nafisah. Semoga husnudon sukses terus aja ya. produksinya. Kalau saya, ya kalau saya sih senang dengan mudah dapat sertifikat halal. Cuman kan Iya. khawatirnya yang di luaran itu. Ya, alhamdulillah Bu Nafisah ada produknya Bu yang sertifikasi halal. Karena ada sertifikat halal. Oh itu, iya, jangan takut produknya beli ke nggak ada. saya karena produknya halal. Iya, terima kasih Bu Nafisah. Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nafisah. Mungkin dari Bapak Ibu lain yang memiliki usaha atau bahkan Bapak Ibu guru produktif yang memiliki produk baik makanan maupun minuman yang ingin menanyakan terkait dengan topik webinar kali ini, dipersilahkan. Untuk link absen sudah saya share ya Bapak Ibu di chat. Nah, ini ada pesan dari Bapak Ruslan. Jadi dulu pernah ditemukan bahwa dalam rantai pembuatan penyedap rasa Ajinomoto menggunakan enzim yang basicnya dari lemak babi, Pak Rudal. Mungkin itu sudah berlangsung lama dan dikonsumsi oleh sebagian besar umat. Ketika kasusnya mencuat dan diakui oleh produsen, kemudian dijanjikan untuk perbaikan prosesnya. Kemudian kasusnya menguap begitu saja. Bagaimana pendapat Pak Rudal atas Baik, kasus terima kasih. tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, ini ada salah satu jenis produsen penyedap rasa ya. Ya dulu pernah ramai. Itu dia menggunakan katalisator ya, berupa enzim yang diperoleh dari rennet ya. Rennet itu bagian dari usus besar hewan. Ya, dalam hal ini adalah hewan babi pada waktu itu. Nah, karena dia menggunakan rennet dari usus besar babi, itu mau dicuci bagaimanapun ya tidak bisa dijadikan halal, tidak bisa. Nah, lalu kemudian karena ada penjelasan seperti itu, kemudian oleh produsen itu kemudian semua alat produksi itu kemudian dirubah. Ya. Lebih baik dia itu mengorbankan alat produksinya, gitu ya, yang setelah melewati proses fermentasi dari rennet hewan babi ini sampai ke hilir, sampai ke ujung, sampai ke produksi akhir, sampai mesin yang untuk mengemas primer, pengemas primernya itu diganti semua. Kemudian rennet dari babi ini kemudian dirubah menjadi menggunakan rennet dari usus besar hewan sapi. Ya, memang produksinya tidak sebagus kalau menggunakan rennet dari babi, tapi setidaknya ini halal dan bisa diterima gitu, walaupun produksinya tidak sebaik. Sama seperti filter ya, filter air atau arang aktif yang terbuat dari tulang. Itu paling bagus, paling murah, paling bagus itu memang dari tulang babi. Ya, jadinya mengapa air isi ulang ya, depo-depo air isi ulang itu belum ada yang tersertifikasi halal. Ya karena dia harus dibuktikan dulu filter yang digunakan itu, filter airnya
menggunakan apa kayak gitu. Kalau dia menggunakan karbon aktif dari bambu misalnya, ya dari arang bambu, oh itu halal jelas. Nah, tapi itu mahal. Ya, arang aktif dari bambu itu mahal. Gitu. Nah, tapi kalau yang dari tulang hewan itu lebih murah. Kalau dia itu impor dari negara tertentu, nah itu dikhawatirkan terbuat dari karbon aktif dari tulang babi seperti itu. Ya kembali lagi tadi ya pertanyaan dari Pak Ruslan itu sudah ini Pak bukan menguap begitu saja tapi sudah diperbaiki, sudah disertifikasi ulang mengenai produk tersebut, sudah dipastikan bahwa rennet yang digunakan itu adalah menggunakan rennet dari usus besar dari hewan sapi gitu. Itu Pak. Jadinya dan sapinya itu disembelih secara halal. Baik, bagaimana Bapak Ruslan? Tanggapan dari Pak Oke, Rudal. terima kasih. Terima kasih tanggapannya Pak Rudal. Wah, Pak Rudal nih update berarti dengan permasalahan-permasalahan di dunia kuliner. Terima kasih Pak Ruslan. Lanjut. Pak Rudal. Lanjut. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruslan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, kami masih ada waktu jika ingin bertanya atau tidak harus bertanya, mungkin akan memberikan pendapatnya atau sharing. Apa ini? Nah, ini dari Bapak Mahrus Ali. Jika kita punya usaha makanan, boleh dikatakan warung, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, jarang orang masuk ke warung. Sangat jarang sekali. Hingga ada teman saya punya ide bagaimana kalau pelayanannya diganti dengan cewek bersama. Ya, baik. Ya, paham saya. Ya, Pak Rudal bisa membaca Ya, sendiri. ya baik. Saya jawab. Nah, ini begini. Halal itu bukan hanya soal makanan dan minuman, bahkan termasuk produk jasa. Ya, termasuk produk jasa. Ya, termasuk wisata halal. Ini sebenarnya banyak hal ya. Saya bisa share screen lagi tidak ya? Bisa, Pak. Oh ya. Coba saya cari. Bentar ya. Baik. Salah. Mungkin bisa ditutup terlebih dahulu, Pak Rudal. Saya share screen-nya. Bukan saya itu, Bu. Bukan saya. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Bukan saya itu. Bentar. Hah? Bagaimana? Ya. Saya balik saja. Tadi yang di share screen tadi itu tidak tidak disebutkan ya. Tapi sebenarnya banyak hal ya selain makanan dan minuman juga ada mode ya pakaian ya, mode pakaian terus termasuk juga wisata halal. Ini yang kemarin ini sempat jadi polemik gitu ya, wisata halal kayak apa? Wisata halal kayak gitu. Ternyata maksudnya ya kita berekreasi ya, tapi kemudian dan itu terjamin kehalalannya. Contoh misalnya usaha
karaoke ya, karaoke keluarga. Tuh karaoke kalau ada LC-nya, ada campur baur antara pengunjung laki-laki dan LC perempuan misalnya, itu kan berbahaya. Jadinya tidak bisa ada label halalnya. Jadinya nanti kalau memang itu di label halal, maka nanti ada khusus, kecuali itu satu keluarga, satu kakak gitu, bisa pakai satu room yang sama, bapak, ibu, anak, itu menyanyi bersama dalam satu room, nah itu tidak masalah. Nah, termasuk juga warung tadi ya, itu termasuk jasa ya, jasa, karena kalau makanan minumnya di warung itu masuk wilayah makanan dan minuman. Tapi untuk pelayanan ya, pelayanan restoran, pelayanan hotel itu termasuk jasa. Nah, pelayanan jasa di sini juga bisa tersertifikasi halal gitu. Jadinya salah satunya adalah pakaian. Pakaian kalau misalnya itu ingin bersertifikasi halal, nah, maka pelayannya harus menggunakan pakaian yang menutup aurat, bukan harus syar'i ya, bukan harus pakai hijab besar, globor-globor, pakai cadar, itu enggak, yang penting menutup aurat, sopan, seperti itu. Jadinya tidak membangkitkan ini gairah dari konsumen yang duduk. Model kayak kopi pangku kayak gitu, kopi pangku, nah, itu nggak boleh seperti itu. Gitu. Ya, makanannya halal, kalau colek pelayannya haram, nah itu kayak Dul, Pak Dul kan gitu. Jadi ya kalau mau dihalalkan juga nggak apa-apa penjaga warungnya, nah itu lebih bagus itu, benar. Ini siapa nih, Bu Sri? Ya silahkan langsung dihalalkan saja penjaga warungnya, Pak Mahrus ya. Segera Pak Mahrus, saya tunggu undangannya. Kayaknya Pak Maruf ini suka sama pelayan tuku, pelayan warung. Monggo, silahkan. Apapun, siapa saja, insya Allah bisa dihalalkan, Pak. Asalkan lawan jenis, kalau sama jenis tidak bisa. Monggo. Saya kira itu Pak Marus ya. Jadinya pertanyaannya, apakah makanan yang kita jual itu halal? Ya halal, selama dia termasuk makanan yang halal ya. Tapi kalau jasa pelayanan, nah ini. Itu yang perlu, itu dibedakan Pak. Ya, jadinya Baik Pak dibedakan. Rudel, ini ada lagi Pak Rudel. Menurut saya itu syariah, kata Ibu Eka, Nur Alfia Ekawati dari SMA Negeri 3 Bondowoso. Iya. Wisata syariah katanya Pak Rudel. Apakah istilah halal dan syariah itu sama? Saya belum melihat adanya ratifikasi wisata syariah ya, belum. Kalau wisata syariah ke dua tempat suci, yaitu ke Baitullah sama ke Madinah, ya itu jelas itu namanya umroh atau haji gitu ya, itu wajib hukumnya. Sunnah kalau itu berupa umroh ya, kalau haji wajib bagi yang mampu. Jadinya itu wisata syariah yang diwajibkan itu haji, dan yang disunahkan itu umroh. Nah, itu wisata syariah. Dan kalau wisata halal ya itu tadi. Jadinya kita tetap berekreasi, kita menyenangkan, memberikan asupan bagi bagi jiwa kita ya, supaya kita bisa healing gitu ya. Tapi masih dalam kondisi yang baik atau diizinkan. Kalau healingnya ke kopi pangku ya jelas sudah. Tidak boleh. Kecuali istrinya sendiri tidak apa-apa. Sini dek gitu. Pangku sini tidak apa-apa itu. Seperti itu tidak apa-apa itu. Nah, tapi kalau itu yang bukan mahram ya nggak boleh. Ya seperti itu. Jadinya itu jawabannya untuk Bu Nur Alfia Ekawati itu ya. Yang ada itu adalah wisata halal. Kalau wisata syariah saya belum dengar. Mungkin suatu saat nanti ada yang bisa menjelaskan ke saya. Oke, begitu Ibu, Bu Fitri. Ya, ini selanjutnya dari Bapak Erwin Novantara. Assalamualaikum. Izin bertanya, banyak orang jual di pinggir jalan cilok, gorengan, teh jumbo. Apa seperti itu juga perlu mengajukan produk halal atau tidak perlu, Pak? Ini kan kesukaan kita sekarang. Oh iya, betul. Nah, ya. Baik jual gorengan, cilok ya, teh jumbo dan lain-lain.
yang ada di pinggir jalan ini adalah UMKM dan ini akan diratifikasi halal, yaitu termasuk ratifikasi halal yang gratis tadi itu. Jadinya memang ada kuota dari pemerintah dan iya memang harus supaya kita beli gorengannya itu tidak was-was kayak gitu. Ini tidak sulit kok Pak sebenarnya, kan tinggal dilihat. Ini cuma ada kadang-kadang tuh pedagang yang sewaktu mau diratifikasi halal ya, sertifikat halal ya diratifikasi, tanya resepnya ini bagaimana Pak ya, langkah-langkah kerjanya, itu ada yang mundur, takutnya apa, takut ditiru. Nah itu padahal sebenarnya sudah penyelia halal sudah di bawah sumpah, dia tidak akan membocorkan rahasia itu. Resepnya itu tidak akan diungkap ke publik, nggak akan. Dia tanya resep itu hanya untuk mengetahui langkah-langkah kerjanya, bahan-bahan yang digunakan, itu saja. Selama itu tidak ada hal-hal yang non halal, itu akan keluar sertifikat halalnya. Dan itu gratis Pak kalau untuk UMKM. Jadinya sangat besar harapan sekali kita sepanjang jalan itu nanti ketemu tempat orang jualan makanan minuman itu kita bisa tenang, oh ada sertifikat halalnya, aman sudah gitu. Itu pada Pak Erwin. Baik, Silahkan. terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya Pak Rudal ya. Monggo silakan. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang lainnya yang masih ingin bertanya, karena waktunya sudah cukup dan sudah harus kami tutup. Demikianlah penyajian materi oleh Bapak Rudalis dan sesi tanya jawab yang telah kita lakukan bersama. Sebelum saya tutup, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk peserta webinar boleh menghidupkan kamera sebentar untuk dokumentasi. Kami tunggu, mohon menghidupkan kamera sebentar saja. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi agar mendapatkan sertifikat nantinya. Dan untuk yang masuk melalui jalur PMM, silahkan join dengan grup Telegram karena sertifikat akan kita share dari grup tersebut. Jadi izinkan saya untuk menyimpulkan berkenaan dengan topik kita kali ini. Penerapan sistem jaminan produk halal penting karena memastikan produk sesuai dengan prinsip halal. Jadi memenuhi kebutuhan konsumen muslim dan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas mereka. Sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor ke pasar global, mendukung kesehatan dan kebersihan produk, serta mematuhi regulasi pemerintah. Nah, selain itu juga membantu membangun citra positif dan daya saing dengan memberikan jaminan transparansi dalam seluruh proses produksi. Dan ini perlu kita terapkan untuk produk-produk buatan SMK terutama yang berbau makanan atau minuman atau apapun yang bisa dikonsumsi. Dan ternyata setelah kita dengarkan dari narasumber juga tidak hanya yang dikonsumsi seperti kuas tadi, lalu juga produk-produk kosmetik dan lain sebagainya. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak. Izinkan saya menutup menggunakan pantun. Zodiak kembar namanya Gemini. Cakep. Terima kasih. Cakep. Orangnya ramah, suka cumi-cumi. Webinar berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Marilah kita tutup webinar ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom. Belum difoto, Bu. Sudah, tadi Ibu sudah di screenshot. Saya nggak siap ini. Cantik saya ini. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan beristirahat. Siap-siap nggak ini loh, lope-lope, gak dipoto. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Delok ya tetep ya.